Selamat datang nih, Bapak. Datang semuanya. Selamat datang Bapak, mari. Selamat datang. Mari. Shalom. Damai di hati. Apolongo. Amin. Nimau Jimmy. Limau. Perkenalkan nama saya Wanus Gung, kelas 7A, suku Amun Asli. Selamat datang Bapak Dr. Julius Mataputun, MPD, dan Bapak Ampari Eskom. Suatu kehormatan bagi kami, Bapak berdua boleh berkenan mengunjungi honai kami, Sekolah Asrama Taruna Papua tercinta ini. Inilah kami persembahkan apa yang kami punya. Selamat menikmati. Shalom, good afternoon. My name is Angelina Magal, grade 7A. With great love, we welcome you, Mr. Dr. Julius Mataputun MPD and Mr. Ampari Eskom. Such an honor that you are pleased to visit our beloved Honai, Sekolah Asrama Taruna Papua. Hope you enjoy your day. Nice to meet you. Ini sekolah kami, sekolah Taruna Papua bermodal asrama yang di dalamnya berisi anak-anak Amui Kamoro dari Mas SMP. Jumlah siswa kami 1.104. Dengan pengelola Bapak Yayasan Berikan Longon, sekolah ini memiliki YPMK Yayasan Budaya Masyarakat Amui Kamoro yang mengelola anak terlibat LPTP Indonesia yang mempercayakan Yayasan Berikan Longon kita untuk mengelola sekolah ini. Dengan visi dasar adalah memperkasa anak cucu Amui Kamoro dan Papua lainnya serta mensejahterakan Papua. Dengan 5 pilar dasar pertama yaitu anak harus sehat, anak harus aman dan nyaman, anak harus kenyang, anak harus sehat rohani dan jasmani atau kelihatan musik dalam bentuk aktivitas dan aktivitas setara dengan model pembelajaran mengikuti kurikulum K13 yang diadopsi dengan kebutuhan di sini, yang akhirnya kedepannya kami sudah mempersiapkan modul pembelajaran dengan high order tinggi, dan dalam jenjang pembelajaran kelas 1 sampai kelas 3 dan games, kelas 4 sampai 6 dalam konservasi dan SMG dan penelitian atau riset. Semua pembelajaran kami fokus di dalam kebutuhan anak dan kami kembangkan dalam pendidikan sosial dan juga dalam pendidikan alam. Jadi kami tidak lagi berkualitas. Kami juga menggunakan teknologi pembelajaran IT dengan Microsoft 365 ini dengan ada semua kelas dilengkapi dengan TV Smart, memiliki studio, dan selanjutnya Bapak berdua akan melihat dengan presentasi ini. Terima kasih. Selamat datang Pak. Saya Andi. Ya. Bapak. Nah, siap. Yuk, tarian siap. Pak, silakan Pak, di sini lihat Pak. Ya, ada tarian dari anak-anak. Kita ada
Oke, dah anak-anak ya. Ya. Pak, mari Pak. Mari Pak. Kemarin ke office 365. Ya, kalau Jadi kita pakai konsepnya pakai diklik. oh, ya. Ya. Iya. Diklik di sini kenapa diklik? Kita menjembatani anak masih terlalu kecil ini kelas 1. Bagaimana menjembatani anak dari rumah ke sekolah sebelum dia dulu terpenjara dengan kursi begitu. Jadi karena itu ada ini, setiap anak akan menggunakan satu, dia bisa duduk ya, pada posisi ini, ataukah langsung bisa dijadikan sebagai meja tulis. Jadi anak dengan merdeka belajar, dia bisa mengikuti posisinya sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dirancang oleh guru. Nanti Bapak bisa lihat kita punya yang disebut RPBPE, rencana pembelajaran berbasis permainan edukasi, yang oleh Menteri itu disebut 1 lembar saja RPP-nya. Kita buat sebelum dirancang, kita buat. Jadi semua ini berbasis permainan. Di kelas dia belajar sambil bermain. Kalau di luar dia bermain sambil belajar. Jadi ketika dia sepeda atau ayunan, situ ada matematikanya. Ya. Jadi pada pagi hari program reguler, siang hari, sore hari itu program pengembangan, malam itu pendalaman. Jadi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensinya itu kita terjemahkan di dalam permainan-permainan, sehingga dalam membutuhkan waktu singkat saja anak bisa menguasai. Nah ini untuk kelas 2, kelas 1 dan kelas 2 kita pakai diklik. Masih sudah dewasa dia ya. Jadi juga di situ ini ada urutannya, dia 11, biru, blue dan sebagainya. Jadi warna biru bagaimana anak tidak harus setiap tidak diajarkan, tapi setiap saat dia bisa berkenalan dengan kata-kata kunci, keyword untuk membantu dia membangun konsep. Jadi misalnya di sini white
Ini hanya dipakai setiap hari, jadi kita akan baharui lagi. Misalnya putih, jadi angka 25. Lalu nanti mereka belajar berdasarkan urutan. Jadi pada waktu dia duduk berdasarkan urutan, dia sudah belajar bagaimana menyusun ini urutan-urutan berpikir. Jadi setiap kegiatan di dalam kelas itu adalah bagian dari membentuk konsep, susunan konsepnya dibangun. Dan kita punya keyakinan dengan pola ini, dan kami punya pengalaman dalam 6 bulan ketika masa pandemi. Dari semula cuma 35% bisa naik kelas 1. Dalam masa pandemi 6 bulan kita anak karena sudah bisa menguasai kompetensi 65% naik kelas dengan jumlah siswa yang sangat banyak kelas 1 SD. Ya. Dan ini efektivitas penggunaan model. Jadi yang kuncinya kan menemukan dalam refleksi kami pendampingan, kita membutuhkan guru yang punya hati untuk anak, mendidik dengan hati. Dan yang kedua metode. Jadi ini metode pendekatan pembelajarannya efektif untuk anak. Nanti kita akan lihat bagaimana laboratorium alam yang kita. Jadi seluruh lingkungan itu adalah pembelajaran untuk anak. Mari silakan Pak. Ini mungkin modul Bapak yang modul guru yang sudah dibuat untuk ke laboratorium alam, kaitannya seperti saya bilang tadi, ada rencana pembelajaran berbasis permainan edukasi. Kami kaitkan lagi dengan laboratorium alam ada di luar. Nah ini modul yang dibuat oleh guru dan pakai di dalam kelas. Jadi ini sesungguhnya kalau ini kan tema subtema semua ke-13, tapi kita bikin kontekstual. Jadi betul-betul kondisi kehidupan real, kita ajak anak yang misalnya dia belajar tentang mengukur, menghitung dan sebagainya pada benda langsung yang bermanfaat untuk hidupnya sehingga dia melihat relevansinya. Sehingga dengan begitu mempermudah dia mengerti, oh ini gunanya untuk apa teori itu. Tidak sia-sia belajar yang iya. Kita lagi dalam proses merevisi ini. Masih dalam revisi. Jadi sudah di dalam lokakarya. Jadi seluruhnya ini kita akan revisi lagi, mudah-mudahan bisa kami rencana kalau Tuhan berkenan dan didukung oleh provinsi, kita jadikan ini sebagai buku pedoman pembelajaran Papua. Target kita ke sana. Model yang bisa diadopsi juga di kelas-kelas lain di daerah lain kan, terutama di seputaran Papua, ini Papua Barat punya ciri yang relatif sama. Dan kayak ini kan kita dididik dengan cara harus duduk tambahan 1, 2, 3. Oh, dari pagi sampai mau pagi juga tetap tidak bisa bergerak ya. Terbatas ruang geraknya. Tapi kita tidak khawatir karena mereka dari sekolah sudah one line, punya budaya one line hands back, lalu kemudian diterima oleh piket, lalu kemudian datang doa, antar lagi. Pada waktu sesudah pembelajaran, guru juga mengantar mereka one line hands back ke Erop itu dining untuk mereka makan siang. Sesudah itu mereka istirahat. Kurang lebih setengah 4 mereka bangun untuk program pengembangan. Dan program pengembangan itu apa yang misalnya masih belum tercapai di dalam kelas, diidentifikasi oleh guru kelas, wali kelas atau guru mata pelajaran untuk didalami lagi di dalam bentuk permainan-permainan. Tetapi ini kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi tetap diupayakan melalui kegiatan itu dicapai. Jadi penguatan pembelajaran. Jadi misalnya secara reguler bagaimana, kemudian tugas bebas dan tetapi kita semuanya terprogram. Jadi ada guru kelas, tapi juga di asrama disebut pembina, tapi kolaborasi keduanya sehingga kita membangun apa yang kami sebut di sini sebagai boarding school based management antara sekolah asrama itu satu mengupayakan ketercapaian tujuan pembelajaran yang sama. Iya, tidak lepas ini asrama sendiri. Iya, tidak. Ini kepala sekolah. Ini kepala sekolah. Sehingga kita mengawal subjek belajar yang sama. Sambil jalan, masih banyak lagi perjalanan belajar di dalam minta anak-anak siapa ya? Bawa Renata, bawa Itunya ada barang juga. Nanti kasih lihat banget. Juga ada dampingi kita. Iya. Nanti Pak di atas dalam kita utamakan juga sehat. Iya.
Ini ketika anak di sekolah, dia mengalami perlu pendampingan medis. Ya kita punya 5 pilar tadi, Bu Kepala Sekolah menyebut anak tidak boleh lapar. Jadi maka makanan-makanan standar kita punya kepala dapur itu kita ambil dari hotel berbintang 5 untuk memastikan bukan cuma sekedar makan tapi asupan gizi dan sebagainya. Karena ketika ibunya mengandung kita tidak tahu mereka lembah, pesisir, ketercukupan gizi dan sebagainya. Lalu yang kedua anak tidak boleh sakit. Jadi di sini di sekolah ada kita punya dokter setiap 2 minggu sekali, tetapi setiap saat di sini satu minggu. Dan perawat ini para perawat ini calon dokter sudah selesai. Berharap 2-3 tahun lagi, 1-2 semester lagi bisa menyelesaikan. Dan jadi pertama kesehatan anak, dia punya asupan gizinya. Kedua kesehatannya. Ketiga dia harus aman dan nyaman. Di sini non-violent education, tidak boleh memukul anak. Karena dia di rumah sudah puas. Itu membentuk karakter anak tidak perlu dengan kekerasan. Dalam pendidikan karakter lama itu di ujung cemeti ada emas. Tapi dalam pendidikan karakter modern di ujung cemeti ada penjara. Nah, karena itu kita menerjemahkannya di dalam anak harus aman dan nyaman. Dan yang ketiga dia harus menarik, ya, dia punya performance, self confidence-nya mesti ada supaya dia bisa mengikuti yang kelima itu pendidikan bermartabat dan bermutu. Itu ini 5 dan ini merdeka ini kita punya visi misi merdeka belajar itu harus betul-betul diimplementasi konkretnya di sini. Orang bilang merdeka belajar yang mana ya? Tapi ini persis bagaimana dia punya tubuh, dia bisa berkembang. Lalu secara ini rambut mereka kita kesehatan mereka, kuku kita perhatikan semua. Dan itu tim sekolah selama kesehatan itu satu silakan kesehatan menjelaskan apa yang perlu, susu apa programnya kita bisa jelaskan program. Kita kerjasama dengan bagian EROM itu bagian dapur, di mana kepala dapur akan selalu menyiapkan makanan-makanan penunjang untuk memperbaiki gizi. Seperti di sebelah sana ada ultra, ada minuman-minuman yang baik untuk kesehatan anak juga penting. Karena sekolah ini kan tidak punya kantin, maka kami penuhkan lebih kepada yang lebih sehat. Ada tamu yang betul, ada tamu di sini yang mereka baru ketemu untuk 1-2 jam. Kemudian nanti setelah itu akan diarahkan kami punya klinik di belakang di asrama. Dan di asrama klinik itu ada perawat yang standby dan juga ada yang berbakat jadi perawat ke depan tuh. Iya. Jadi dokter. Banyak cita-cita. Iya. Bagian UKS. Iya, ini UKS. Bagian BK-nya kedua Pak. Nanti kita akan terus saya kaget kok juga podi kok tidak kelihatan. Surprise-nya. Selain UKS di sana ada klinik. Iya, Jadi kalau siswa misalnya dia KDS, kita langsung sendirikan dan mereka menginap. Ya. Tapi kita kerjasama dengan ini lembaga yang memiliki YPMK punya rumah sakit, sehingga kalau memang membutuhkan penanganan kita tidak tahan lama langsung bawa ke rumah sakit. Ya. RSMM, rumah sakit mitra masyarakat. Jadi kesehatan itu penting sekali, keselamatan anak itu utama untuk kita. Untuk pendidikan kita tetap untuk itu ada lembaga ini, tapi kesehatan dan keselamatan anak kita upayakan. Kita punya Timika ini juga kan daerah endemik malaria, jadi kami di sini punya satu tim khusus, tim entomologi malaria. Mereka khusus untuk menangani pencegahan, fogging dan lain-lain kami lakukan di tempat ini, tentunya dengan pengawasan oleh pihak-pihak yang lebih kompeten. Pasti usia beliau kalau sudah sering sakit malaria, usahakan tidak sakit. Ya. Sebenarnya setiap rekam medis anak-anak di sini tuh ditulis secara detail. Iya. kita lihat Jadi setiap anak punya perkembangan setiap semester kita terus kesehatan terus terlibat aktif. Kami namakan buku keterangan pribadi siswa kalau di BK itu. Mudah-mudahan punya buku itu tenaga BK-nya ya. Ada semua, mulai dari A sampai C sampai Z. Siapa dia? Ya begitu kita bisa memantau. jadi tinggi badan anak kita mesti progres juga. Iya. Status gizi anak. Isi per 3 bulan kita libatkan tim kesehatan untuk melihat secara langsung.
Ya. Ada yang menetap dari masuk sampai mau akhir cuma 1 meter saja. Perubahan drastis Pak. Usia pertumbuhan ini. Pertumbuhan ya. Karena supply gizi juga. Gizi juga sangat membutuhkan. Bapak guru olahraga tadi dia salto lah. Mengingatkan saya tempo dulu itu. Iya. Nanti selanjutnya Oke, kita Pak. ke lantai Satu, dua, dua, Pak. Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, kasih ya. Terima kasih. Semua terkoneksi dengan internet. Ya, kalau anak kelas 4B diajarkan untuk membuatkan tentang animasi kan Pak. Tapi masih menggunakan dasarnya yaitu menggunakan PowerPoint Pak. Kelas 5 menggunakan untuk membuat grafik. Kita menggunakan aplikasi gratis yaitu Inkscape. Kalau kita pakai Photoshop kan itu berbayar Pak. Jadi kita gunakan Inkscape yang lebih ringan dan fitur-fiturnya lebih ringan. Dan untuk kelas 7 kita ajarkan tentang hardware dan software-nya dan cara penginstalan studio. Kalau yang kelas 8 lebih ke Excel Pak. Kelas 9 jaringan tentang browser. Si tempo-tempo sudah mengenal ini barang apa. Berarti kita kumus-kumus sudah mengenal. Mereka dari kelas kecil sudah mengenal komputer begitu. Banyak informasi masa depan negeri ini. Sekarang namanya literasi digital. Ya. Jadi anak-anak belajar untuk mengolah data dari internet. Sekarang ada sedang di pengadaan Pak 60 laptop untuk anak-anak. Ya, karena untuk Office 365 yang SMP itu mulai dengan menggunakan laptop dalam pembelajaran. Kalau ada kuliah daring, Ya. Kita sekarang misalnya guru bahasa Inggris, dia mengajar dari Manila. Dari Manila tadi di kelas-kelas satu guru saja bisa untuk para dari berapa kelas. Jadi anak terbiasa sekarang. Jadi ya pandemi ini untuk orang lain adalah sebuah masalah, tapi kami gunakan sebagai peluang untuk pengembangan. segala yang terjadi itu ada maksud. Iya. Dan semua ini kita tinggal di dalam, kita lockdown. Guru, cleaning service, satpam semua kita di dalam untuk komitmen pendidikan Papua. Kita berharap tidak ada lagi demo untuk dosen memberi kuliah daring toh. Kalau dari dini sudah mengenal. Lalu kita pakai sistem humas. Jadi karena guru mengajar, jadi pada tahap pertama sebagian guru di luar mereka mengajar menggunakan televisi. Lalu LK lembar kerjanya. Jadi ada pembina serama yang mendampingi di kelas. Penugasan dilakukan semuanya, dikerjakan semua. Nanti humas kita yang bawa sama guru periksa di rumah, dia kembalikan dan komunikasinya jalan. Jadi blended learning kita pakai modelnya. Anak tetap di sini. Anak tetap dia masuk kelas seperti biasa, guru dari luar, tapi ada pendamping kelas. Itu mama dia serama, bapak dia serama. Yang memang kita merekrut rata-rata juga latar belakang pendidikan keguruan sehingga baik di sekolah maupun asrama pendampingan dengan konsep pembelajaran tadi. Jadi kita pengalaman sudah tanggal 25 genap 1 tahun kita lockdown sekolah ini. Dari tahun lalu. Virus baru masuk Papua kita sudah lockdown. Semua ulang tahun. Saya bilang begini, masih protes. Memangnya Bapak masih mau lagi kasih makrona itu? Jadi kita sudah siap sampai kapanpun karena kita punya komitmen untuk pendidikan di sini. Itu modal utama kita dari para guru, pembina, semua kita sebut guru model. Sambil jalan. Kita lanjut ke ruang akademi. Ada standar prasarana, penilaian, pengelolaan, PTK, TPD, dan standar kelulusan. Nah, semua disatukan dalam hari ini Pak. Dan diberi nomor berdasarkan komponen. Setiap standar yang diminta sudah kita beri kategorinya. Nanti IASP 2020 jadi 4
komponen ya dirubah lagi ya. Oke. Kita juga ada aliran data. Oh, Jadi semua data ini semua terus ini setiap model itu kita kasih nomor. ya. Semua sesuai dengan butir-butir Butir, ya. Oke. Iya. Jadi kalau dulu masih sudah di 8 ada, sekarang kan sudah 19 ya. Sekarang dulu masih 2019 standar. Persiapan tidak jauh, cuma ada putar-putar di sini. Ini ada statistik juga ya. Dan juga visi ya. Belajar arsitektur. Wah, ini video-videonya ada. Ada di depan juga ya. Oh iya. Itu ada kita ada namanya di penyimpanan data secara digital. Iya. Jadi sekarang kan sudah mulai ke arah digital. Jadi tidak hanya dalam bentuk file hard copy, tapi dalam bentuk soft file. Database berlapis-lapis. Iya, gitu. berlapis-lapis. Ada juga Jadi YouTube. walaupun sudah ada di awang-awang, tapi yang itu masih penting. Iya. Nah, kita juga masih akan terus Kembangkan sistem di Asco. Ya, kita sekarang lagi dikejar rata-rata ya untuk MS dengan SIS, Student Information System juga kan. Iya. Karena ini sudah ada kan juga dari ruang studio. Ya, kasih anak-anak yang tidak bisa lihat langsung bisa lewat YouTube. Jadi kalau mereka lebih hebat pembelajaran kan beda-beda kan visual dan apa yang masih abstrak di pikiran mereka bisa langsung terkoneksi terlihat langsung. Ini artinya peluang untuk menjadi orang hebat dia sangat terbuka besar ya. Kalau orang Papua begini, mereka tuh belajar harus melihat dari alam sendiri, langsung mengerti. Empirisme kan mereka Baru bicara-cara. Iya. Tapi bagi dia happy begitu. Iya. Tidak sopan. Iya, tapi bagi mereka itu memang begitu gaya mereka, cara mereka. Masih dengan bahasa menteri, mereka Ini semua beliau berperan dalam Budaya semua Pak ya. Ini kita jadi Ya. Bukan hanya siswa, semua karyawan, semua. ini semester 2 kali baru semester 2 jadi paling 6 sampai Itu kenapa ada televisi Pak? Jadi di sini dia berbagi ke apa tertentu karena guru kan punya keterbatasan dalam ilustrasi. Jadi langsung tuntas saja misalnya ada berulu jadi kata hanya membutuhkan sekian menit saja atau detik saja visualisasi itu. Jadi untuk membantu originalitas konsep anak. Nah sehingga karena guru juga dari sisi konsep dan mendeskripsi ini realitas itu kan membutuhkan kecerdasan tersendiri. Ya? Mari. Nah sehingga kita fasilitasi bisa beroperasi. Ini luar biasa ini. Saya baru lihat langsung dengan nama, jadi orang bisa tahu langsung. Iya. Bagus. Luar biasa, hal-hal sederhana. lakukan yang terbaik semua di kelas-kelas itu mereka sudah dengan kata-kata motivasi ya di kelas mereka buat. Silakan masuk Bapak. Ayo bisa percaya. Ini juga program 1000 noken. Kita punya program 1000 noken Bapak ya. Kita Oh, ada nanti lihat persiapan di depan. untuk rekor muri Bapak. Untuk Tas sekolah, mereka pakai untuk tas sekolah. Jadi di masa pandemi siswa kita buat 1000 noken sudah lebih dan sudah dengan rekor muri mereka siap datang. hasil karya siswa Hasil sendiri. karya Iya, siswa. siswa yang rajut sendiri. Iya, siswa yang buat sendiri. Dikasih nomor berapa, siswa berapa, siswa apa yang kumpul. Siapa? Nanti mungkin kasih lihat. Ya. Satu siswa sampai 25 noken. Ada yang berhasil jahit sampai 25. CCTV ini baru dipasang tadi Pak sudah. Sudah bangunan sudah, ini. bangunan ini. Di atau habis semester ada data-data pribadi mereka taruh di situ, jadi nanti akan ada penilaian portofolio. Nilainya tinggi-tinggi. Nilainya tinggi-tinggi. Kebetulan 3A memang 3A memang kelas. Kelas 3 aja. 3A memang beda. Jadi siswa begitu mereka selesai itu
ujian atau selesai mengerjakan tugas hasilnya dikumpul. Iya. Iya, dibagikan masing-masing, jadi mereka bertanggung jawab sendiri mengumpulkan. Jadi nanti setelah penilaian akhir, jadi kita periksa kembali portofolionya siapa yang lengkap, siapa yang tidak bertanggung jawab. Terus manfaatnya buat siswa sendiri yang didapat siswa apa? Jadi mereka mempelajari kembali dan juga nanti mereka belajar bertanggung jawab atas barang milik mereka, dan bantex ini akan mereka tetap bawa, misalnya naik kelas 4 mereka tetap bawa Untuk pembelajaran. Iya, pembelajaran. Jadi mereka mengumpulkan untuk satu bantex satu anak berfungsi untuk naik di kelas 4 mereka tetap bawa sampai di kelas. Berarti kalau metode pembelajaran ini diterapkan ke adik-adik di sekolah ini kan bermain ada atau lebih cenderung ke ceramah? Bermain pertama di provinsi. Jadi kalau misalnya Bapak bisa mendorong kami untuk bisa meng-approve sampai ke pusat, Baru ketika bisa keluar. Iya. Minggu lalu baru ketemu dengan Pak Kanisto, termasuk ini baik dari Bapak tanggung jawab akreditasi, karena juga saya kan di Bapeda mengawal ini SPM. Saya sudah menyanyi juga. Ini kapan Papua ini bisa terakreditasi baik kalau guru-gurunya masih begini-begini. Terus kan ada dana otsus juga di separuh dari situ. Jadi sudah dengan Bapeda kita akan berupaya bahwa Papua akan melaksanakan satu pengajaran dengan legalitas tinggi, yaitu ya semua harus tersertifikat sebagai pendidik. Untuk kan banyak yang sudah ikut berkali-kali tidak lolos itu, iya, di beberapa daerah. Maka kan tinggal dilakukan pendampingan. Undang itu panitia yang di LPPK, bagaimana caranya supaya lolos lah, bahasa kasarnya begitu. Ada sampai 5 kali juga belum. Nah kalau terkait dengan data, sama nasib dengan data di Sispena. Saya baca ini kenapa dari lihat dari luar saja ini sebenarnya masa tidak ada ruangan yang memadai? Apakah mungkin sudah di-upload tetapi macetnya di provinsi bahkan di pusat itu tidak jalan? Nah ini jadi IT juga punya sistem link ini juga ada kelemahannya. Caranya ya tinggal kita monitoring terus. Nah kemarin langsung dipertemukan dengan bagian data di provinsi toh, ya mudah-mudahan nanti kaitannya dengan bagaimana supaya guru ini bisa tersertifikat, ya database-nya ini harus dibenahi, toh, ya, supaya ya sejalan dengan kebijakan. Kalau kepala sekolah kan sudah toh, iya sudah berikan, terus tenaga BK-nya kan sudah tahu tadi 2 sarjana toh. Tapi itu SD sedikit. Jadi satu SD satu itu lebih fokus ke SMP, satunya lagi lebih fokus ke SD. Jadi ada pembagian tugas. Tapi kalau misalnya dirasa butuh bantuan di SD bisa juga lebih fleksibel. Kalau tidak ya guru kelas yang diperdayakan. Jalan keluarnya lakukan penguatan toh. Penguatan yang diperkuat terutama guru dekannya, baru guru wali ya, wali kelas yang di BK-kan. Karena menunggu tenaga BK khusus, cari jurusan itu juga susah. Terus mungkin pembina asrama juga perlu. Nanti mungkin sekalian saya bisa kesini lagi, sekalian bisa memberikan penguatan ke teman-teman yang sama penguatan teknik-teknik. Karena saya kan konselor yang detail terakhir itu konselor di Papua ini kan baru 5 orang. Saya, Pak Haber, Pak Agus. Tapi karena saya sudah link lagi ke manajemen pendidikan, jadi lebih banyak saya di S2. Tapi dulu pegang lab, jadi lab BK di sana kalau di waktu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Oke, itu masalah tekniknya ini
tenaga pendidiknya ini harus legal. Karena saya lihat kalau kurang dari 55% bersifatnya bukan. Sudah berapa kali? Kalau kerja saya sekali tapi langsung lulus. Luar biasa itu. Dari itu bisa bersepi kan NPK. Jadi kemungkinan dari provinsi tidak mengupdate datanya atau? Sebetulnya belum approve waktu di dapur. Oh, iya. Provinsi. Iya. Di provinsi. Bukan ada masalah terkait dengan kebijakan. Iya. Ini masalah data untuk menghadapi antar jurusan. Jadi kayak critical thinking, kemudian kolaborasi, analisis itu harus dari sekarang kita ajarkan mereka. Jadi kalau ada masalah, anak itu jangan mengeluh. Dan lebih spesifik kita dibantu di diskusi juga yang sesuatu yang susah sekali abstrak. Pertunjukan. Masuk bisa bicara soal virus, bakteri. Ya sekarang lagi COVID-19. COVID ya. Di belakang itu ada kita ke sana. Terima kasih. Kita cari saya di situ. Dan sudah disediakan ikannya. Sini ada burung-burung, ada elang juga, ada burung rangkong juga, ada burung kakatua hitam. Ya ini kan semua ini ada di Papua. Yang sepertinya yang ada di dalam sini semuanya ada di Papua. Itu burung mandar, Pak.
Asli Papua juga. Siapa yang tangkap berbau di sini? Ya? Tukus tuh. Gawang, tupai. Ular tidak Pak? Belum disediakan ular. Ini burung percis. Percis. Ini semacam nuri ya. Ini yang Masih selalu anak, dalam kan? berkelompok-kelompok ini. Ya dia sudah dewasa, sudah maksimal. Memang dia tidak bisa besar, cuma Iya, ini saja. Dan kita Bapak di sini hewan-hewan yang ada di sini kita dapat jadikan sebagai media pembelajaran kami di kelas. mereka langsung di sini bertanya. Kita diajar bagaimana memelihara, toh? Iya. Cara menjaga, memanfaatkan. Merawat binatang. Bapak terima kasih. Pak, kita langsung ke sana lagi Pak. Lewat sini lagi Pak. Iya. Sini aja Pak. Sini. Terdengar nyanyian senja, unggas kesudahan, lentingan suaranya merdu, membujuk bangun tidur. Itulah nyanyian bangsaku. Keriting hitam manis, memikul kayu kering, pulang ke rumah, dinginnya tugas. Senja mulai berlalu, itulah nyanyian bangsaku. Dengarlah, dengarlah, Tuhan Yesus mari dengarlah. Mereka bernyanyi dengan suara manis merdu. Ada nyanyian ratapan, ada pula nyanyian gembira. Itulah nyanyian bangsaku. Selasa dan Rabu lagi. Tidak apa-apa.
Ya, jadi setelah Jadi asrama ini kan asrama putih. Ini sebelah asrama kita dari satu unit itu ada terdiri dari 8 kamar, 4 kamar lantai 1, 4 kamar lantai atas. Nah, untuk putri sendiri, bagian bawah itu sudah satu kamar ukurannya 60 sampai 65 anak. Ya, didampingi oleh 3 pembina. Jadi pembinanya satu kamar itu. Iya, dalam satu kamar. Kalau yang di lantai 2 itu lebih variatif. Untuk putri secara keseluruhan di sini mereka memiliki 432, terdiri dari 82 anak putri SMP. Sisanya 300 lebih itu adalah anak putri SD. jadi ada 8 ya. Lantainya 4 yang dapat. Ini ada rata dekat-dekat ya. Iya. Ini kalau yang di lantai 1 ini hampir rata-rata itu kategori kelas kecil 1 sampai 3. Kalau yang di lantai atas itu yang 4 sampai dengan 9. Mereka sudah bisa mengurus dong. Karena pendampingan setiap hari awal-awalnya kan mereka belum, tapi karena diingatkan diajarkan sama pembinanya. Kalau untuk putri memang jauh lebih maju. Dibandingkan kalau untuk putri Putra lebih ekstra. Iya. Ekstra. Mereka tidak Mendengarkan dan pakai masker, mereka sudah antigen waktu masuk. Desember kemarin libur Pak. Iya, Di balik ke sini kita antigen semua lagi ya, kesehatan. Mereka tidak rindu mama kan? Ada juga. Kalau misalnya Siapa yang pas rindu mama? kalau pas biasanya pas liburan. Kalau dari liburan pas kan. Nah, pas dari liburan biasanya itu pasti salah satu kerepotan di asrama adalah anak-anak yang masih rindu rumah, rindu orang tua. terbawa suasana liburan. Pengganti mama ini. Iya, ibu mama ada di sini. Bapak juga. Tidak semua orang bisa membina anak. Kalau lihat anak-anak ini, yang toiletnya di belakang. itu pagi-pagi mereka cari jalan sendiri-sendiri. Ini utilitas asramanya kan sudah terjadwal semua, jadi dengan ada pembinaan setiap kamar mereka sudah sekolah, sudah tahu, sudah pelajari dari bangun tidur mereka ngapain, itu sudah ada. Ada kebiasaan juga. Sudah terjadwal dan sudah terbiasa. Jadi saya bangun tidur itu harus rapikan apa tidurnya. Ada juga ya. Jadi mereka setelah bangun rapikan tempat tidur. Setelah itu mereka ada ibadah pagi bersama dengan pembina. Setelah itu kegiatan siang. Jadi semua kegiatan itu adalah belajar 24 jam. Jadi asrama. Mama dorang tak boleh datang. Kalau di semester sebelumnya, khususnya di BPN itu ada, tapi sejak kemarin dan kita karantina, kita menyampaikan kepada orang tua tidak. Dan memang 9 bulan yang lalu, dari Maret sampai Desember tahun lalu, itu aman sekali. Dan ini baru masuk lagi di Januari. Jadi berharap memang pembelajaran 9 bulan lalu itu sudah terbiasa. Kalau mereka juga itu kan biasa ada mau via telepon ya, komunikasi, terfasilitasi, bisa di depan, atau aktivitas ya kan, Kayak ada tempat wartel gitu. Iya. Oke, terima kasih semua ya. Jadi sudah diberi label Pak, ada nomor. Siap untuk rekor muri ya Bang? Iya, kita siap untuk rekor muri. Serbu noken sebagai tas sekolah. Jadi mereka wajib menggunakan. Iya. Akan menjadi tas sekolah. Selain itu melestarikan budaya. Budaya kearifan lokal mereka. Ini kan dilaporkan ke pimpinan juga. Iya. Iya. Masuk ke tripos itu. Iya. Jadi rekor muri juga melalui yayasan yang lapangan juga ya. Ini lukisan-lukisan anak-anak. Anak-anak. Iya, semuanya anak-anak loh Pak. Gurunya mana? Linggul Akraf. Banyak anak negeri ini punya bakat ini ya. Sangat banyak Bapak. Iya, tinggal di Polres ini. Mereka selalu diasah setiap saat untuk proses toh. Dan ini semua hasil karya anak-anak. Ya, kalau bisa maksudnya diarahkan sehingga dia besok menjadi
luar negeri Pak. Jadi memang program ini kita baru rancang tahun kemarin. Ada keinginan anak mau studi lanjut ke luar negeri. Jadi kita fasilitasi dengan program ini. Jadi mereka dilatih untuk pengembangan kompetensi mereka dalam Inggris, listening, writing, dan lain-lain. Seperti 4 skill ya. Lalu setelah itu nanti mereka